Selamat datang dan jumpa kembali di cerita Mbak Yujiem. Ibu kandungku kritis, tapi suami dan mertuaku hanya menjadikanku pelayan untuk pesta sosialita mereka. Sebuah pilihan kejam diberikan, tetap menjadi istri dan mengabaikan ibu yang menghirup, atau pergi membawa koper tanpa boleh kembali lagi. Mereka meremehkanku karena aku dianggap menumpang hidup, tanpa tahu siapa wanita yang selama ini membantu ekonomi keluarga mereka. Inilah kisah mencapai puncak berkelas, saat berubah menjadi kekuatan yang meruntuhkan. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa, semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar, serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita mulai ceritanya. Nesi Irmayani berdiri mematung di sudut dapur sambil menggenggam ponsel dengan tangan yang gemetar. Air matanya sudah jatuh membasahi pipinya sejak ia menerima pesan singkat dari tetangganya di kampung. Ibu Siti Fatimah, ibu kandungnya yang selama ini hidup sendirian, baru saja dilarikan ke puskesmas karena serangan jantung. Tanpa berpikir panjang, Nesi melepas celemeknya dan segera mencari Bisma, suaminya, yang sedang bersantai di ruang tengah bersama Ibu Dona. Nesi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar jantungnya sebelum mulai berbicara. Ia memohon dengan suara yang berbisik agar diizinkan pulang ke kampung saat itu juga karena kondisi ibunya yang sedang kritis. Mendengar permintaan itu, Bisma bahkan tidak menoleh dari layar televisinya. Justru Ibu Dona yang bereaksi sangat cepat dengan berdiri dari sofa empuknya. Wajahnya yang penuh riasan tebal seketika berubah menjadi garang. Ibu Dona melangkah maju dan membentak Nesi dengan suara yang menggelegar hingga memenuhi seluruh ruangan. Ia menghardik Nesi sebagai menantu yang tidak tahu diri karena berani meminta izin pergi pada saat yang tidak tepat. Ibu Dona mengingatkan Nesi bahwa besok pagi ada acara kumpul-kumpul teman sosialitanya di rumah tersebut. Ia bertanya dengan nada menghina siapa yang akan mencuci tumpukan piring, menyiapkan hidangan mahal, dan membersihkan rumah jika Nesi pergi ke kampung. Bagi Ibu Dona, sakit yang diderita Ibu Siti Fatimah hanyalah alasan kuno untuk melarikan diri dari tanggung jawab sebagai menantu. Nesi mencoba menjelaskan bahwa ini masalah nyawa, namun kata-katanya langsung dipotong oleh Ibu Dona. Mertuanya itu terus mencaci maki, menyebut bahwa Ibu Siti Fatimah hanya sakit tua yang dilebih-lebihkan. Nesi merasa jantungnya hancur berkeping-keping mendengar ibu kandungnya dihina sedemikian rupa. Ia kemudian beralih menatap Bisma, berharap suaminya memiliki sedikit rasa kemanusiaan sebagai seorang anak yang juga memiliki ibu. Namun, harapan itu muncul seketika. Bisma justru menoleh dengan suara yang sangat dingin dan datar. Tanpa ada rasa penyesalan, Bisma mengatakan bahwa bakti seorang istri adalah kepada suami dan mertuanya, bukan kepada orang tua sendiri yang sudah di luar tanggung jawab mereka. Bisma memberikan pilihan yang sangat menyakitkan bagi Nesi. Ia mengatakannya dengan pelan namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat hati. Bisma memberi ultimatum agar Nesi memilih untuk tetap di rumah membantu ibunya melayani tamu-tamu sosialita atau pergi ke kampung dan jangan pernah kembali lagi ke rumah itu. Bisma mengancam jika Nesi melangkah keluar dari pintu rumah hari ini, maka statusnya sebagai istri sudah berakhir. Ia menganggap Nesi adalah beban yang hanya menumpang hidup di rumah tersebut, sehingga Nesi tidak punya hak untuk membantah perintahnya. Bisma merasa berkuasa karena selama ini ia menganggap dirinya lah yang memberi makan Nesi, sementara Nesi hanya seorang pengangguran yang bekerja di depan laptop setiap malam. Kemarahan yang selama ini dipendam Nesi akhirnya mencapai puncaknya. Selama 3 tahun pernikahan, ia sudah cukup sabar menerima hinaan sebagai istri yang hanya menumpang hidup. Nesi menatap mata Bisma dengan keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa ia akan pergi sekarang juga untuk menjenguk Ibu Siti Fatimah. Nesi menjawab tantangan Bisma dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Ia mengatakan bahwa ia akan kembali lagi ke lingkungan ini, namun ia memastikan dirinya tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di rumah suaminya yang penuh dengan kesombongan tersebut. Jawabannya membuat Ibu Dona tertawa mengejek, menganggap gertakan Nesi hanyalah bualan kosong seorang wanita miskin. Tanpa membuang waktu lagi, Nesi masuk ke dalam kamar dan mengambil satu koper kecil berisi pakaian-pakaian lamanya. Ia tidak mengambil satupun barang mewah atau perhiasan yang pernah diberikan Bisma,
karena ia tahu semua itu dibeli dengan uang yang sebenarnya berasal dari keringatnya sendiri melalui akun rahasia. Sambil menyeret kopernya melewati ruang tamu, Nessie melihat Miko, adik iparnya, yang hanya melihat dengan pandangan meremehkan tanpa niat sedikit pun untuk membantu. Miko bahkan sempat berseloroh bahwa kakaknya akan segera mencari istri baru yang lebih kaya dan tidak merepotkan seperti Nessie. Nessie tidak membalas. Ia terus berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Di ambang pintu, Ibu Donna mencakup kata-kata terakhir yang sangat kejam. Ia menyumpahi Nessie agar hidup luntang-lantung di jalanan karena telah berani melawan mertua. Bisma hanya duduk diam, membiarkan istrinya pergi menembus gerimis sore itu tanpa rasa sedikit pun. Nessie berhenti sejenak di depan pagar rumah, menoleh ke arah bangunan yang selama ini menjadi penjara bagi perasaannya. Dalam hatinya, Nessie berjanji bahwa air mata yang jatuh hari ini adalah air mata terakhir untuk keluarga itu. Ia meraba ponsel di sakunya, lalu menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Nessie menghubungi Pak Teddy, asisten kepercayaannya yang selama ini mengelola bisnis digitalnya secara rahasia. Ia memerintahkan Pak Teddy untuk segera menyiapkan tim medis terbaik bagi ibu di kampung dan meminta Pak Teddy untuk mengaktifkan rencana yang sudah mereka diskusikan sebelumnya. Nessie mengatakan bahwa ia ingin membeli lahan kosong yang berada tepat di depan rumah suaminya secepat mungkin. Ia ingin membangun sebuah rumah mewah yang akan menjadi bukti bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli dengan kata-kata kasar. Langkah kaki Nessie semakin cepat di jalan raya, meninggalkan rumah yang penuh menuju dengan kesombongan tanpa menoleh lagi. Di balik mendungnya langit, Nessie tahu bahwa roda kehidupan akan segera ia putar dengan tangannya sendiri. Kesebaran yang selama ini ia miliki telah berubah menjadi ambisi yang besar untuk membuktikan kebenaran. Nessie Irmayani duduk di dalam kereta api yang membawa menuju kampung halaman dengan perasaan yang campur aduk. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan bagaimana keadaan Ibu Siti Fatimah yang kini tengah berjuang melawan maut. Namun, di sisi lain, bayangan wajah sombong Bisma dan Ibu Donna terus menghantui pikiran. Nessie merasa sangat miris teringat bagaimana Bisma tega memberikan pilihan untuk mengemas barang hanya karena ia ingin berbakti pada ibu kandungnya sendiri. Baginya, 3 tahun ini sudah cukup untuk memahami bahwa martabatnya di rumah itu tidak lebih berharga daripada tumpukan piring kotor yang dipermasalahkan oleh ibu mertuanya. Selama ini, Nessie sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang direktur utama dari sebuah perusahaan rintisan digital yang sedang berkembang pesat. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta yang ia miliki. Namun kenyataannya pahit yang ia terima justru sebaliknya. Karena penampilannya yang sederhana dan kegiatannya yang hanya di depan laptop setiap malam, keluarga Bisma membuat perkiraan yang tidak berguna. Bisma yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik merasa bahwa uangnya adalah segalanya. Padahal, tanpa diketahui Bisma, klien-klien besar yang masuk ke perusahaannya adalah hasil dari rekomendasi diam-diam yang dilakukan oleh Nessie melalui Pak Teddy. Sesampainya di kampung, Nessie langsung menuju puskesmas tempat ibunya dirawat. Hatinya teriris melihat Ibu Siti Fatimah terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Di sana, Pak Teddy sudah menunggu sesuai instruksi Nessie. Pak Teddy melaporkan bahwa ambulans dari Rumah Sakit Internasional di kota sudah dalam perjalanan untuk menjemput ibu agar mendapatkan perawatan yang lebih layak. Pak Teddy juga melaporkan bahwa proses pembelian lahan di depan rumah Bisma sudah selesai dilakukan pagi tadi. Nessie hanya mengangguk pelan. Fokus utama saat ini hanyalah kesembuhan sang ibu, sementara urusan penyelesaian balas dendam akan ia jalankan secara perlahan namun pasti. Nessie menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. Ia membisikkan kata-kata penyemangat, berjanji bahwa mereka tidak akan pernah dihina lagi oleh siapapun. Tak lama kemudian, tim medis profesional datang dan memindahkan Ibu Siti Fatimah dengan sangat hati-hati. Melihat pelayanan kelas 1 yang diberikan kepada ibunya, Nessie merasa sedikit lega. Ia sadar bahwa uang memang bukan segalanya, tapi dengan uang ia bisa memberikan perlindungan terbaik untuk orang yang ia cintai. Sambil mendampingi ibunya di dalam ambulans, Nessie kembali membuka laptopnya untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan yang sempat ia abaikan selama drama di rumah suaminya terjadi. Sementara itu, di rumah Bisma, suasana sangat riuh dengan kehadiran teman-teman Ibu Donna. Namun,
Kekacauan mulai terjadi karena tidak ada yang mengurus keperluan dapur. Ibu Donna yang terbiasa mengatur Nesi kini harus kebingungan karena catering yang ia pesan terlambat datang. Sementara tumpukan cucian piring sisa sarapan tadi pagi masih menggunung. Miko yang biasanya dimanjakan oleh Nesi dengan makanan enak juga mulai mengeluh karena lapar. Bisma yang baru pulang kerja merasa pusing mendengarnya di rumahnya. Ia sempat terpikir untuk menghubungi Nesi dan menyuruhnya pulang. Namun harga dirinya yang tinggi mencegahnya untuk melakukan hal tersebut. Bisma meyakinkan dirinya sendiri bahwa Nesi pasti akan kembali meminta maaf jika uang tabungannya habis. Ia belum sadar bahwa Nesi telah memutus semua akses komunikasi dan telah menarik semua dukungan bisnis yang selama ini ia berikan secara rahasia kepada perusahaan tempat Bisma bekerja. Di kantor, Bisma bahkan tidak menyadari bahwa posisinya sebagai manajer sedang terancam karena kinerja perusahaan yang tiba-tiba merosot tajam setelah beberapa investor menarik dana mereka secara mendadak. Ia masih terlalu sombong dengan jabatan dan rumah yang ia tempati, padahal badai besar sedang menuju ke kecelakaan. Malam itu, Nesi memberikan instruksi terakhir kepada Pak Teddy melalui panggilan telepon. Ia meminta Pak Teddy untuk segera memulai pembangunan rumah mewah di lahan yang baru saja dibeli. Nesi ingin rumah itu dibangun dengan desain yang paling megah, melebihi bangunan apapun yang ada di lingkungan tersebut. Ia ingin dari balkon rumah barunya nanti, ia bisa melihat bagaimana puncak Bisma dan Ibu Donna runtuh perlahan-lahan. Nesi juga meminta Pak Teddy untuk menyiapkan pengacara guna mengurus surat perceraiannya dengan Bisma. Ia ingin memutus semua ikatan hukum sebelum Bisma menyadari siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia remehkan. Nesi menatap ke arah luar jendela rumah sakit dengan mengosongkan kosong namun penuh tekad. Ia tahu bahwa mulai besok, hidupnya akan berubah total. Tidak ada lagi Nesi yang penurut dan lemah. Yang ada hanyalah Nesi sang direktur utama yang akan mengambil kembali semua tayangan yang sempat dirampas darinya. Ia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat setelah memutuskan untuk pergi. Meski sedih melihat kondisi ibunya, Nesi merasa puas karena akhirnya ia memiliki keberanian untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Perang baru saja dimulai, dan Nesi telah menyiapkan semua strategi untuk memastikan para antagonis itu merasakan akibat dari perbuatan kejam mereka. 3 minggu telah berlalu sejak Nesi meninggalkan rumah suaminya. Kondisi Ibu Siti Fatimah di rumah sakit mulai stabil berkat perawatan intensif dari dokter-dokter terbaik yang dipesan khusus oleh Nesi. Di sela-sela waktu menjaga ibunya, Nesi tetap bekerja dengan sangat produktif melalui laptopnya. Ia mengikuti perkembangan pembangunan rumah mewah yang mulai berjalan di depan rumah Bisma. Pak Teddy melaporkan bahwa fondasi bangunan sudah mulai dikerjakan oleh tim kontraktor tercepat di negeri ini. Nesi adegan agar pembangunan dilakukan siang dan malam agar dalam 3 bulan rumah itu sudah bisa ditempati. Ia ingin setiap dokter gigi palu di sana menjadi pengingat bagi Bisma bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di depan matanya. Di sisi kota lain, kehidupan Bisma mulai terasa goyah. Tanpa kehadiran Nesi, rumahnya kini berantakan seperti kapal pecah. Ibu Donna yang terbiasa hidup dilayani kini terus-menerus mengeluh karena harus melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri. Tidak ada lagi masakan enak yang tersaji di meja makan tepat waktu. Dan pakaian Bisma seringkali belum disetrika dengan rapi saat ia hendak berangkat kerja. Miko juga mulai berulah karena uang sakunya mulai dikurangi oleh Bisma. Kondisi ekonomi keluarga itu mulai goyah sejak Bisma kehilangan beberapa insentif tambahan dari kantornya. Bisma merasa ada yang aneh dengan suasana di perusahaannya. Seolah-olah semua keberuntungan yang selama ini ia miliki tiba-tiba hilang-hilang ditelan bumi setelah Nesi pergi. Suatu pagi di kantor, Bisma dipanggil oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Wajah Bisma yang biasanya terlihat angkuh sebagai seorang manajer kini tampak sedikit pucat. Pimpinan diasumsikan bahwa perusahaan sedang mengalami krisis kontrak besar karena investor utama mereka, yang selama ini bersifat anonim, tiba-tiba membatalkan seluruh kerjasama. Hal ini berdampak langsung pada pemotongan anggaran besar-besaran, dan posisi manajer kini terancam akan dirampingkan. Bisma sangat terkejut karena selama ini ia merasa posisinya sangat aman. Ia tidak pernah tahu bahwa investor anonim itu adalah perusahaan milik Nesi yang dikelola oleh Pak Teddy atas perintah rahasia istrinya selama bertahun-tahun. Kehancuran mulai merambat ke dalam rumah tangga yang sudah merebut kembali itu.
Ibu Dona yang biasanya pamer kepada teman-teman sosialitanya kini mulai merasa malu karena tidak bisa lagi menyuguhkan hidangan mewah saat mereka datang berkunjung. Bahkan, beberapa teman sosialitanya mulai berbisik di belakang punggung Ibu Dona tentang kondisi rumahnya yang mulai kusam dan berdebu. Ibu Dona seringkali melampiaskan kemarahannya kepada Bisma, menuntut agar anaknya bekerja lebih keras lagi untuk membiayai gaya hidupnya. Namun, Bisma sendiri berada di ambang keputusasaan karena tekanan pekerjaan yang semakin berat dan ancaman kehilangan penghasilan tetap. Nesi yang mendapatkan laporan harian dari Pak Teddy hanya tersenyum tipis mendengar penderitaan mereka. Ia tidak merasa iba sedikit pun karena teringat betapa kejamnya kata-kata Ibu Dona saat ia memohon izin untuk menjenguk ibunya yang desahnya. Nesi kemudian memerintahkan Pak Teddy untuk mengirimkan surat gugatan cerai resmi ke alamat rumah Bisma. Ia ingin semua urusan hukum selesai secepat mungkin agar ia tidak memiliki kaitan apapun lagi dengan pria yang tidak memiliki rasa bakti kepada orang tua tersebut. Nesi ingin menunjukkan bahwa seorang wanita yang mereka anggap beban sebenarnya adalah tiang yang selama ini menyangga hidup mereka agar tidak runtuh. Miko yang sedang asyik bermain game di dalam kamarnya dikejutkan oleh ketukan pintu yang keras. Ketika ia membukanya, ia melihat petugas pengantar surat yang memberikan amplop putih besar untuk kakaknya. Saat Bisma pulang dan membaca isi amplop tersebut, wajahnya merah padam karena amarah bercampur malu. Ia tidak menyangka Nesi benar-benar berani menceraikannya. Dalam pikiran Bisma, Nesi pasti sudah menemukan pria kaya lain sehingga berani mengambil langkah mencarinya. Ia tidak pernah terpikir bahwa kekayaan itu berasal dari tangan Nesi sendiri. Bisma meremas surat itu dan bersumpah tidak akan memberikan sepeser pun harta Gonogini. Padahal ia tidak tahu bahwa justru dialah yang tidak punya apa-apa lagi. Pembangunan rumah mewah di depan rumah mereka semakin hari semakin terlihat megah. Tinggi bangunan itu mulai menutupi cahaya matahari yang biasanya masuk ke ruang tamu rumah Bisma. Ibu Dona sering berdiri di depan pagar, menatap sinis ke arah para pekerja konstruksi yang sedang memasang pilar-pilar raksasa. Ia merasa iri dan penasaran siapa orang kaya yang mampu membangun rumah sedahsyat itu dalam waktu singkat. Setiap kali ia bertanya kepada mandor proyek, ia selalu mendapatkan jawaban bahwa pemiliknya adalah seorang direktur utama yang sangat kaya dan tidak ingin diganggu. Ibu Dona hanya bisa menyampaikan rasa kesal, membayangkan langkah senangnya jika ia bisa menjadi bagian dari kemewahan tersebut. Nesi telah memindahkan ibunya ke sebuah villa pribadi di pinggiran kota agar proses pemulihan berjalan lebih tenang setelah keluar dari rumah sakit. Ibu Siti Fatimah kini sudah bisa duduk dan berbincang meski suaranya masih lemah. Nesi merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, sesuatu yang tidak bisa ia lakukan sepenuhnya saat masih tinggal bersama keluarga Bisma. Ia merasakan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, jauh dari caci maki dan hinaan. Nesi tahu bahwa sebentar lagi perencanaan akan memasuki tahap akhir, di mana ia akan kembali ke lingkungan lamanya bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk berdiri sebagai pemenang di atas meminta harga diri mereka. Pagi itu, Ibu Dona terbangun dengan perasaan sangat gelisah karena gangguan yang berasal dari depan rumahnya semakin menjadi-jadi. Suara deru mesin molen dan teriakan para pekerja konstruksi yang sedang membangun rumah mewah itu seolah-olah mengejek kemiskinan yang mulai berbaur di dalam rumahnya sendiri. Ibu Dona melangkah ke balkon dan melihat pilar-pilar raksasa yang sudah berdiri tegak, dilapisi marmer yang sangat indah. Ia merasa sesak napas karena rumah besar itu benar-benar menutupi pemandangan rumahnya, membuat huniannya tampak seperti gubuk kecil yang kumuh di hadapan sebuah istana. Rasa iri yang luar biasa membakar hatinya. Namun ia tetap tidak menyadari siapa pemilik di balik kemegahan tersebut. Di ruang makan, suasana terasa sangat dingin saat Bisma duduk menyajikan sarapan yang hanya berupa mie instan. Tidak ada lagi nasi hangat, sayur segar, atau lauk pauk lezat yang biasanya disiapkan Nesi dengan penuh cinta. Bisma tampak sangat kusut. Matanya merah karena kurang tidur setelah semalaman menghitung sisa tabungannya yang semakin menipis. Ketakutannya menjadi kenyataan ketika ponselnya berbunyi dan sebuah pesan dari bagian keuangan kantor masuk. Pesan itu memberitahukan bahwa karena efisiensi perusahaan yang drastis, gaji bulan depan bagi para manajer akan dipotong sebesar 30%. Bisma nyaris membanting ponselnya ke lantai karena merasa hidupnya benar-benar di ujung tanduk. Miko datang ke meja makan dengan wajah menyeringai dan langsung meminta uang untuk membayar biaya praktikum di sekolahnya. Namun,
Bisma membentaknya dengan kasar dan mengatakan bahwa tidak ada uang untuk hal-hal yang tidak penting. Pertengkaran hebat terjadi antara kakak dan adik itu. Sementara Ibu Dona hanya bisa menangis di pojok ruangan tanpa bisa berbuat apa-apa. Miko yang biasanya dimanja kini merasakan pahitnya ditolak. Dan ia mulai menyalahkan kepergian Nesi yang dianggapnya sebagai pembawa sial. Mereka semua mulai merasakan bahwa sejak Nesi pergi, untungnya seolah-olah ditarik secara paksa dari rumah tersebut. Sementara itu, Nesi sedang duduk di ruang kerja yang luas di villa persembunyiannya. Pak Teddy masuk dengan membawa laporan tentang kondisi perusahaan logistik tempat Bisma bekerja. Pak Teddy memberitahukan bahwa perusahaan itu kini berada di ambang kebangkrutan karena saham mereka terus merosot setelah Nesi mencabut seluruh investasi rahasianya. Nesi mendengarkan penjelasan itu dengan tenang sambil menyesap teh hangatnya. Ia memberikan instruksi kepada Pak Teddy untuk segera membeli sisa saham perusahaan tersebut melalui perusahaan cangkang agar ia bisa menjadi pemilik sah tanpa sepengetahuan Bisma. Nesi ingin ketika saatnya tiba nanti, dialah yang akan menandatangani surat pemecatan Bisma secara langsung sebagai direktur utama yang baru. Nesi juga menerima kabar dari pengacaranya bahwa proses perceraian sudah berjalan di pengadilan agama. Bisma ternyata tidak menghadiri sidang pertama karena malu dan terlalu sibuk mengurusi masalah kantornya. Nesi merasa lega karena hal ini berarti proses hukum akan berjalan lebih cepat secara fair stake. Ia tidak menginginkan harta sepeser pun dari Bisma, karena dia, semua aset yang dimiliki Bisma saat ini sebenarnya adalah hasil dari bantuannya selama ini. Nesi hanya ingin kebebasan mutlak dan hak untuk menjaga Ibu Siti Fatimah tanpa gangguan dari keluarga beracun itu lagi. Perasaan damai mulai mengutuk hatinya, meski ia tahu badai yang ia ciptakan baru saja mencapai puncaknya. Di depan lokasi proyek rumah mewah, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti secara perlahan. Pak Teddy turun dari mobil tersebut untuk melakukan inspeksi rutin. Ibu Dona yang melihat kehadiran Pak Teddy segera berlari keluar pagar dengan harapan bisa mendapatkan informasi tentang pemilik rumah mewah itu. Dengan gaya yang dipaksakan sopan, Ibu Dona bertanya apakah pemilik rumah tersebut sedang mencari asisten rumah tangga atau manajer rumah, karena ia berharap bisa menikmati fasilitas di sana. Pak Teddy hanya menatap Ibu Dona dengan pandangan yang sulit diartikan. Lalu menjawab dengan sangat singkat bahwa pemilik rumah ini adalah seorang direktur utama yang sangat menyiarkan dan tidak akan sembarangan menerima orang asing di lingkungannya. Jawaban dingin dari Pak Teddy membuat Ibu Dona merasa sangat terhina. Namun rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa malunya. Ia kembali masuk ke dalam rumah dan mulai berhayal bahwa jika ia bisa berteman dengan pemilik rumah mewah tersebut, harga dirinya di depan teman-teman sosialitanya akan kembali terangkat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang sangat ingin ia dekati itu adalah menantu yang pernah ia bentak dan ia usir dengan hinaan. Kebodohan dan kesombongan telah membutakan mata Ibu Dona dari kenyataan yang ada tepat di depan hidungnya. Malam harinya, Bisma duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi rumah mewah yang hampir menyelesaikannya. Lampu-lampu kristal besar mulai dipasang di langit-langit bangunan depan, memancarkan cahaya yang sangat terang benderang. Bisma merasa sangat kecil dan gagal sebagai seorang pria. Ia teringat kata-kata Nesi bahwa ia akan kembali namun tidak ke rumah ini. Bisma mulai merasa was-was. Mungkinkah ada kaitan antara Nesi dengan semua kemalangan yang ia alami? Namun ia segera menepis pikirannya karena ia tetap percaya bahwa Nesi hanyalah wanita kampung yang tidak punya daya apa-apa tanpa dirinya. Ketidaktahuan ini adalah awal dari kehancuran total yang akan segera ia hadapi. Bulan kedua sejak kepergian Nesi dari rumah itu menjadi masa yang paling kelam bagi Bisma. Di kantor, suasana sudah tidak lagi kondusif karena isu perampingan karyawan besar-besaran sudah menjadi rahasia umum. Bisma yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat kini lebih sering menunduk saat melewati lorong divisi. Statusnya sebagai manajer tidak lagi memberikan rasa aman, terutama setelah ia menerima teguran tertulis karena gagal mempertahankan klien-klien besar. Bisma tidak pernah menyadari bahwa setiap klien yang pergi adalah atas instruksi Pak Teddy yang bergerak di bawah perintah Nesi. Kehancuran karir Bisma dirancang dengan sangat rapi hingga ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang berkomplot melawannya. Di rumah, Ibu Dona mulai kehilangan akal sehatnya karena tagihan kartu kredit yang menumpuk. Teman-teman sosialitanya sudah mulai menjauh satu persatu setelah mereka mencium bau kebangkrutan dari gaya hidup Ibu Dona yang mulai dipaksakan.
Tidak ada lagi undangan pesta atau sekedar minum teh di hotel mewah. Ibu Dona merasa harga dirinya hancur saat salah satu temannya terang-terangan menolak meminjamkan uang dan justru menyindir tentang rumahnya yang kini tertutup bayangan rumah mewah di depannya. Kemarahan Ibu Dona sering diluapkan kepada Miko yang kini semakin malas, karena merasa masa di dekatnya suram setelah Bisma berhenti membayar biaya bimbingan belajarnya. Pembangunan rumah mewah di depan rumah mereka telah memasuki tahap penyelesaian akhir. Tim penata taman mulai menanam pohon-pohon palem langka dan bunga-bunga eksotis yang harganya mungkin setara dengan gaji Bisma selama setahun. Pagar otomatis berbahan baja hitam dengan aksen emas sudah terpasang kokoh, memisahkan kemewahan yang tak terjangkau dengan kekumuhan rumah Bisma yang catnya mulai mengelupas. Setiap kali Bisma keluar rumah, ia merasa terintimidasi oleh kemegahan bangunan itu. Ada rasa penasaran yang menyiksa. Namun setiap kali ia mencoba mendekati area proyek, para petugas keamanan berseragam lengkap selalu menghalaunya dengan sangat tegas. Nesi Irmayani kini berada di puncak kesibukannya sebagai direktur utama. Ia baru saja menandatangani akuisisi mayoritas saham perusahaan tempat Bisma bekerja melalui perusahaan perantaranya. Pak Teddy memberikan peta berisi dokumen kewenangan yang kini sah berada di tangan Nesi. Nesi menatap nama Bisma di dalam struktur organisasi dengan pandangan tanpa emosi. Baginya, Bisma bukan lagi suami, melainkan hanya satu dari sekian banyak karyawan yang kinerjanya perlu dievaluasi. Nesi merasa sangat puas karena perencanaan berjalan tepat waktu. Tepat saat sidang perceraian kedua akan segera digelar. Suatu sore, Miko yang sedang berjalan pulang dengan wajah lesu melihat sebuah truk besar menghancurkan perabotan kelas atas masuk ke dalam area rumah mewah itu. Ia melihat kasur-kasur mahal, sofa kulit berkualitas tinggi, dan berbagai peralatan elektronik diturunkan. Miko hanya bisa menelan ludah, membayangkan betapa beruntungnya orang yang tinggal di sana. Saat ia sampai di rumah, ia mendapati ibunya sedang beradu mulut dengan penagih hutang yang datang ke rumah mereka. Miko merasa muak dan masuk ke dalam ruangan, meratakan nasibnya yang berubah drastis sejak kakaknya mengusir Nesi. Dalam hati kecilnya, Miko mulai menyesali sikap kasarnya dulu, namun rasa gengsi masih menyelamatkannya. Bisma pulang dengan berita yang jauh lebih buruk. Ia baru saja menerima surat penghentian sementara dari jabatannya, karena perusahaan akan segera diambil alih oleh manajemen baru. Bisma terduduk lemas di sofa ruang tamu yang sudah mulai berdebu. Ibu Dona mendekatinya dan langsung menagih uang untuk membayar bunga utang. Namun Bisma hanya bisa mengembalikannya dengan kosong. Ia mengatakan bahwa mereka mungkin harus menjual rumah ini untuk menutupi semua kerugian. Mendengar hal itu, Ibu Dona berteriak histeris, menolak untuk pindah ke tempat yang lebih kecil karena ia tidak sanggup membayangkan teman-temannya. Nesi menyatukan semua kejadian itu melalui laporan intelijen yang disewa oleh Pak Teddy. Ia tahu bahwa Bisma sedang berada di titik terendahnya. Nesi kemudian meminta Pak Teddy untuk mengirimkan undangan resmi bagi pemilik rumah di sekitar lokasi rumah mewah untuk acara syukuran kecil-kecilan minggu depan. Tentu saja, undangan itu adalah jebakan yang sudah disiapkan Nesi. Ia ingin Bisma dan Ibu Dona datang sebagai tetangga, hanya untuk melihat siapa sebenarnya pemilik istana megah tersebut. Nesi ingin momen mengungkapkan ini menjadi pukulan telak yang akan mengakhiri semua kesombongan mereka selamanya. Malam itu, Ibu Siti Fatimah sudah bisa berjalan perlahan di taman villa. Nesi membimbing ibunya dengan penuh kesabaran, menceritakan bahwa sebentar lagi mereka akan pindah ke rumah baru yang sangat indah di kota. Ibu Siti Fatimah tersenyum dan mendoakan agar Nesi selalu rendah hati meski kini sudah sukses besar. Nesi hanya tersenyum, menyembunyikan rencana besarnya agar ibunya tidak perlu merasa terbebani oleh balas dendam masa lalu. Baginya, kebahagiaan ibu adalah segalanya. Namun keadilan atas penghinaan yang mereka terima juga harus ditegakkan seadil-adilnya. Nesi menatap langit malam dengan keyakinan penuh bahwa esok akan menjadi awal dari pemesanan yang sempurna. Minggu terakhir di bulan ketiga ditandai dengan selesainya seluruh pengerjaan interior di rumah mewah tersebut. Nesi Irmayani berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah rumah lama yang pernah ia tempati bersama Bisma. Dari ketinggian ini, rumah itu tampak begitu kecil, pengap, dan suram. Nesi melihat Ibu Dona sedang menjemur pakaian dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dan kusam.
Tidak ada lagi sapaan hangat atau bantuan dari asisten rumah tangga, karena Ibu Donna sudah tidak mampu lagi membayar upah mereka. Nessie menarik napas dalam, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya sementara Pak Teddy berdiri dengan hormat di belakangnya untuk memberikan laporan terakhir. Pak Teddy menyerahkan sebuah amplop coklat yang berisi surat pemutusan hubungan kerja resmi untuk Bisma dari manajemen baru perusahaan logistik tersebut. Nessie membaca dengan cermat, memastikan bahwa alasan pemecatan adalah karena kinerja buruk dan kegagalan dalam menjaga stabilitas perusahaan selama masa krisis. Sebagai direktur utama yang baru, Nessie sudah menjadwalkan pertemuan tatap muka pertama dengan seluruh jajaran manajer pada hari Senin depan. Ia ingin melihat wajah Bisma saat menyadari bahwa bos besar yang selama ini ditakuti dan dihormati oleh seluruh arah adalah wanita yang dulu ia usir tanpa rasa iba. Di rumah seberang, Bisma sedang duduk di lantai ruang tamu karena sebagian kursinya sudah dijual untuk menutupi biaya makan sehari-hari. Ibu Donna masuk dengan membawa kartu undangan mewah berlapis emas yang baru saja ia ambil dari kotak pos. Wajah Ibu Donna tampak sedikit berseri-seri saat membaca bahwa pemilik rumah mewah di depan mereka mengundang tetangga sekitar untuk acara peresmian rumah. Ibu Donna merasa ini adalah kesempatan emas baginya untuk mencari pinjaman atau setidaknya menjalin hubungan dengan orang kaya agar bisa keluar dari jerat utang. Ia memaksa Bisma untuk mencuci jas satu-satunya yang tersisa agar mereka tampil maksimal di acara tersebut. Bisma awalnya menolak karena merasa minder dengan kondisinya yang sekarang sudah tidak lagi berfungsi sebagai manajer aktif. Namun, Ibu Donna terus merengek dan mengatakan bahwa mungkin pemilik rumah mewah itu bisa memberikan Bisma pekerjaan baru di perusahaannya. Dengan berat hati, Bisma setuju untuk datang. Mereka tidak sadar bahwa undangan itu adalah undangan pelanggaran terbesar dalam hidup mereka. Bisma bahkan sempat berpikir untuk mengajak Nessie kembali jika ia sukses mendapatkan koneksi di acara tersebut. Sebuah pikiran yang sangat naif mengingat betapa dalam luka yang telah ia torehkan di hati mantan istrinya. Miko yang sudah beberapa hari tidak masuk sekolah karena malu belum membayar SPP, hanya bisa mengintip dari jendela kamar. Ia melihat deretan mobil mewah mulai parkir di sepanjang jalan di depan rumah mewah tersebut. Para tamu yang datang adalah orang-orang penting yang sering ia lihat di televisi. Miko merasa sangat iri melihat anak-anak seumurannya turun dari mobil mewah dengan pakaian bermerek. Ia teringat kembali betapa dulu Nessie sering membelikannya sepatu bagus diam-diam tanpa sepengetahuan Bisma, dan kini ia menyadari bahwa kenyamanan hidupnya dulu sebenarnya berasal dari kebaikan hati Nessie yang mereka sia-siakan. Nessie sudah bersiap di dalam kamar utamanya yang sangat luas. Ia mengenakan gaun formal berwarna biru tua yang elegan namun tetap terlihat profesional sebagai seorang direktur utama. Ibu Siti Fatimah sudah duduk di kursi roda yang sangat nyaman, didampingi oleh perawat pribadi di ruang tengah. Nessie memegang tangan ibunya dan meminta restu agar rencana hari ini berjalan lancar untuk mengembalikan kenangan keluarga mereka. Ibu Siti Fatimah hanya mengangguk. Ia belum tahu sepenuhnya bahwa mereka kini berada tepat di depan rumah mantan menantunya. Baginya, kenyamanan ini adalah anugerah setelah masa sulit yang mereka lalui di kampung. Pak Teddy memberikan tanda bahwa para tamu undangan mulai memasuki aula utama rumah mewah. Pengamanan di gerbang depan sangat ketat, memastikan hanya mereka yang membawa undangan resmi yang boleh masuk. Bisma dan Ibu Donna tampak canggung saat melewati gerbang baja yang tinggi itu. Mereka merasa seperti masuk ke dunia lain yang sangat asing. Ibu Donna mencoba menyapa beberapa orang yang ia kenal sebagai mantan teman sosialita. Namun mereka justru menjanjikan muka seolah tidak mengenal wanita tua yang kini terlihat miskin tersebut. Bisma hanya menunduk. Tangannya gemetar memegang ujung jasnya yang sedikit kekecilan. Acara dimulai dengan pidato pembukaan dari Pak Teddy sebagai perwakilan pemilik rumah. Suasana hening saat Pak Teddy mengumumkan bahwa pemilik rumah mewah ini sekaligus direktur utama baru dari perusahaan logistik tempat Bisma bekerja akan segera keluar untuk menyapa para tamu. Jantung Bisma berdegup kencang. Ia berharap bisa langsung memberikan kesan baik pada atasan barunya itu. Saat pintu besar di lantai atas terbuka dan Nessie Irmayani mulai menuruni tangga dengan anggun, seluruh ruangan seolah membeku. Ibu Donna menjatuhkan gelas minuman yang ia pegang hingga pecah berserakan di lantai marmer. Sementara wajah Bisma berubah menjadi sepucat kertas saat matanya bertemu dengan rapatnya tajam Nessie. Nessie Irmayani melangkah turun dari tangga melingkar itu dengan miring yang mematikan.
Setiap ketukan sepatu hak setinggi di atas lantai terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Bisma dan Ibu Dona. Di bawah cahaya lampu kristal yang menyilaukan, Nessie tampak berkali-kali lipat lebih bersinar daripada saat ia masih menjadi pelayan tak berbayar di rumah mereka. Seluruh tamu undangan, yang terdiri dari pengusaha papan atas dan pejabat daerah, memberikan tepuk tangan meriah untuk menyambut sang direktur utama baru yang selama ini identitasnya sangat dirahasiakan. Nessie berdiri di podium kecil, menatap lurus ke arah dua orang yang kini berdiri gemetar di sudut ruangan dengan wajah yang sudah tidak karuan warnanya. Ibu Dona memegang dadanya yang terasa sesak. Napasnya tersengal-sengal, oksigen di ruangan mewah itu tiba-tiba menghilang. Ia mencoba mengucek matanya berulang kali, berharap bahwa wanita yang berdiri di depan sana hanyalah orang yang mirip dengan menantunya. Namun, tahi lalat kecil di dekat mata Nessie dan cara bicaranya yang tenang namun berwibawa tidak bisa membohongi kenyataan. Bisma bahkan lebih parah lagi. Ia berdiri kaku seperti patung dengan mulut sedikit terbuka. Semua logika yang ia bangun selama ini, bahwa Nessie hanyalah wanita kampung yang bergantung pada gajinya sebagai manajer, runtuh seketika dan hancur menjadi debu di bawah kaki Nessie sendiri. Nessie memulai pidatonya dengan suara yang sangat jernih dan berwibawa. Ia mengucapkan terima kasih kepada para mitra bisnis yang telah hadir. Lalu ia mulai menceritakan sedikit tentang filosofi rumah mewah yang ia bangun. Nessie mengatakan bahwa rumah ini dibangun bukan untuk pamer kekuasaan, melainkan sebagai simbol kembalinya kehormatan seorang wanita yang pernah dianggap sampah oleh orang-orang yang merasa dirinya tinggi. Saat mengucapkan kalimat itu, mata Nessie menunduk tajam pada Ibu Dona yang kini menunduk ke dalam karena malu yang luar biasa. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, merasakan adanya ketegangan pribadi yang terselip di balik kata-kata sang direktur utama. Setelah pidatonya selesai, Pak Teddy segera menghampiri Bisma dan Ibu Dona yang bermaksud melarikan diri dari acara tersebut. Dengan nada bicara yang sangat formal namun dingin, Pak Teddy meminta mereka untuk tetap di tempat karena sang direktur utama ingin berbicara secara pribadi di ruang kerja lantai bawah. Bisma ingin menolak, namun kakinya terasa lemas dan ia sadar bahwa nasib pekerjaannya kini berada sepenuhnya di tangan wanita yang pernah ia gunakan itu. Dengan langkah yang berat dan kepala yang tertunduk, mereka berdua mengikuti Pak Teddy menuju sebuah ruangan kedap suara yang sangat mewah namun terasa mencekam. Di dalam ruangan, Nessie sudah duduk di balik meja kerja kayu jati yang besar. Ia tidak lagi menatap mereka dengan kemarahan, melainkan dengan pandangan kosong yang jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Ibu Dona mencoba membuka suara. Suaranya gemetar saat memanggil nama Nessie dengan embel-embel sayang yang dipaksakan. Namun, Nessie segera mengangkat tangannya untuk memberi tanda agar Ibu Dona diam. Nessie mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan basa-basi dari orang yang pernah menghina ibunya yang sedang sakit. Nessie mengeluarkan dua buah dokumen dari laci mejanya. Satu adalah surat cerai yang sudah disahkan oleh pengadilan dan satu lagi adalah surat pemecatan permanen untuk Bisma. Bisma memberanikan diri untuk berbicara. Ia memohon agar Nessie tidak memecatnya karena ia adalah satu-satunya tulang punggung keluarga saat ini. Bisma bahkan mulai menggunakan alasan cinta masa lalu, mengatakan bahwa dia melakukannya karena tekanan ibunya. Namun, Nessie tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin di telinga Bisma. Nessie mengingatkan Bisma tentang ultimatum dua pilihan yang pernah ia berikan di tengah hujan dulu. Nessie menegaskan bahwa saat Bisma menyuruhnya mengemasi barang dan jangan kembali, saat itulah semua rasa hormat dan cinta Nessie mati sepenuhnya. Nessie menambahkan bahwa Bisma bukan lagi manajer, melainkan hanya orang asing yang tidak memiliki kompetensi untuk bekerja di perusahaannya. Ibu Dona mulai menangis terseduh-seduh. Ia mencoba bersimpuh di depan meja Nessie untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. Ia memohon agar rumah mereka tidak disita karena mereka tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Nessie menatap mertuanya itu tanpa rasa iba sedikit pun. Ia menjelaskan bahwa rumah lama mereka sebenarnya sudah dijaminkan ke bank oleh Miko diam-diam untuk menutupi hutang judinya, dan kini bank tersebut telah menjual aset itu kepada perusahaan Nessie. Jadi, secara teknis, rumah tempat mereka sekarang adalah milik Nessie. Pengungkapan ini membuat Ibu Dona nyaris pingsan karena tidak mengira anak bungsunya sendiri ikut menghancurkan mereka. Nessie mengakhiri pertemuan itu dengan memberikan waktu 1 minggu bagi mereka untuk mengosongkan rumah tersebut.
Ia mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka menjadi gelandangan. Ia akan memberikan sedikit uang pesangon yang cukup untuk menyewa kontrak kecil di pinggiran kota. Namun, ia menegaskan bahwa itu adalah bantuan terakhir dan ia tidak ingin melihat wajah mereka selamanya. Pak Teddy kemudian masuk dan mengawal mereka keluar dari rumah mewah tersebut melalui pintu belakang agar tidak mengganggu tamu undangan lainnya. Bisma dan Ibu Dona berjalan keluar menembus malam, menatap rumah lama mereka yang kini sudah bukan milik mereka lagi, sementara istana di depan mereka berdiri tegak sebagai saksi bisu kemenangan Nessie. Seminggu setelah acara peresmian rumah mewah itu, suasana di rumah Bisma benar-benar seperti di dalam kuburan. Tidak ada lagi suara teriakan sombong Ibu Dona atau bunyi televisi yang keras dari kamar Miko. Mereka berkumpul hanya duduk di lantai ruang tamu yang kosong karena hampir semua perabotan telah diangkut oleh pihak bank dan sebagian lagi dijual untuk menyambung hidup. Bisma menatap dinding rumah yang kini penuh dengan bercak jamur dan kucing yang mengelupas. Merasa sangat asing di rumahnya sendiri. Ia saja pulang dari kantor untuk mengambil barang-barang pribadinya setelah secara resmi menandatangani surat pemecatan yang diberikan oleh Pak Teddy baru atas nama Nessie Irmayani. Bisma merasakan kehancuran yang luar biasa ketika melihat mejanya di kantor sudah dibersihkan dan papan nama manajer dibuang ke kotak sampah. Rekan-rekan kerjanya yang dulu selalu menjilat dan memujinya, kini bahkan tidak mau menyapa saat berpapasan di lobi. Mereka semua sudah tahu bahwa sang direktur utama baru adalah mantan istri yang pernah ia zalimi. Kabar itu menyebar secepat kilat, membuat nama Bisma menjadi bahan cemoohan di seluruh lingkungan perusahaan. Bisma pulang dengan tangan hampa, menyadari bahwa kini ia bukan siapa-siapa lagi di kota ini, sementara di seberang jalan, Nessie sedang menikmati puncak kesuksesannya. Ibu Dona duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia tidak menyangka bahwa teman-teman sosialitanya benar-benar menutup pintu komunikasi dengannya. Saat ia mencoba menghubungi salah satu teman akrabnya untuk menumpang tinggal sementara, ia justru diblokir dan nomornya dihapus dari grup dialog. Ibu Dona kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tanpa uang dan status, ia hanyalah seorang wanita tua yang tidak diinginkan oleh siapapun. Ia menyesali setiap kata makian yang pernah ia lontarkan kepada Nessie, namun penyesalan itu datang saat semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Miko yang biasanya acuh tak acuh, kini tampak sangat tertekan. Ia saja mengaku kepada Bisma bahwa ia memang menggunakan surat tanah rumah mereka sebagai jaminan utang karena terikat pergaulan bebas dan judi baru. Miko mengira ia bisa melunasi utangnya dengan cepat. Namun bunganya justru mencekik hingga rumah tersebut jatuh ke tangan perusahaan Nessie melalui proses lelang. Bisma sangat marah hingga sempat terjadi pertengkaran fisik antara mereka berdua. Namun kemarahan itu segera berubah menjadi keputusasaan kolektif. Mereka menyadari bahwa keluarga ini telah hancur dari sebelum Nessie bahkan mulai melakukan perekaman resminya. Pagi itu, sebuah mobil operasional dari perusahaan Nessie berhenti di depan pagar rumah mereka. Pak Teddy turun dengan membawa beberapa berkas dan kunci rumah baru di pinggiran kota yang sudah menjanjikan Nessie. Pak Teddy memberikan instruksi singkat bahwa mereka harus mengosongkan rumah ini sebelum jam 2 siang, karena tim kebersihan dan sumber akan segera masuk. Pak Teddy juga menyerahkan sebuah amplop berisi uang tunai yang disebut sebagai bantuan kemanusiaan dari Nessie Irmayani. Bisma menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia merasa sangat terhina sekaligus sangat membutuhkan uang tersebut untuk bertahan hidup. Saat mereka mulai mengangkut sisa-sisa pakaian ke dalam mobil sewaan yang murah, Nessie keluar dari gerbang rumah mewahnya. Ia mengenakan pakaian santai namun tetap terlihat sangat berkelas. Nessie berdiri di seberang jalan, memandangi proses pengosongan rumah itu dengan melipat datar. Bisma sempat menghentikan langkahnya dan menatap Nessie dari kejauhan, berharap ada setitik rasa iba di mata wanita itu. Namun, Nessie hanya meminta wajahnya dan kembali masuk ke dalam halaman rumahnya yang asri, seolah-olah Bisma dan keluarganya hanyalah tumpukan sampah yang sedang dibersihkan dari pemandangan matanya. Proses kepindahan itu terasa sangat menyakitkan bagi Ibu Dona. Ia harus meninggalkan rumah yang sudah puluhan tahun ia tinggali dengan penuh kesombongan. Saat ia melangkah keluar melewati pagar, ia sempat terjatuh terduduk dan meratap, memohon agar Nessie memberi kesempatan satu kali lagi. Namun, tidak ada jawaban dari balik pagar baja tinggi di seberang sana.
Tetangga-tetangga sekitar yang dulu sering mendengar Ibu Dona memarahi Nesi, kini berdiri di depan rumah masing-masing sambil berbisik dan menunjuk-nunjuk ke arah keluarga yang jatuh miskin tersebut. Rasa malu yang luar biasa menutupi wajah Ibu Dona saat ia masuk ke dalam mobil sewaan yang pengap. Mobil itu mulai bergerak meninggalkan lingkungan elit tersebut, menuju sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota yang kumuh. Sepanjang perjalanan, Bisma hanya mengenang sambil membungkus amplop dari Nesi. Ia menyadari bahwa Nesi tidak benar-benar membenci mereka secara brutal, namun Nesi memberikan hukuman yang jauh lebih kejam, yaitu membiarkan mereka tetap hidup namun dalam kondisi yang paling rendah agar mereka selalu mengingat akan dosa-dosa mereka. Nesi telah membuktikan bahwa bakti kepada orang tua dan kesabaran seorang istri yang dizalimi akan menghasilkan hasil yang sangat manis bagi yang teraniaya, dan pahit bagi pelakunya. Kontrak rumah di pinggiran kota itu terasa sangat sempit dan panas. Sangat jauh berbeda dengan kemewahan yang selama ini dinikmati oleh Bisma dan keluarganya. Dindingnya hanya berupa batako tanpa plester yang sempurna, dan suara bising dari kendaraan yang melintas di jalan raya terdengar jelas hingga ke dalam kamar. Ibu Dona hanya bisa duduk lemas di atas kasur tipis yang mereka bawa, meratakan nasibnya yang kini berubah menjadi rakyat jelata. Tidak ada lagi pendingin ruangan, tidak ada lagi pelayan yang menuangkan teh, dan yang paling menyakitkan adalah tidak ada lagi rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Mereka kini benar-benar berada di titik nol, merasakan apa yang selama ini mungkin dirasakan oleh orang-orang yang dulu mereka ingat. Bisma mencoba mencari pekerjaan baru dengan menyebar lamaran ke berbagai perusahaan. Namun namanya seolah-olah sudah masuk ke dalam daftar hitam di dunia industri. Setiap kali HRD melihat riwayat pekerjaan terakhir di perusahaan logistik milik Nesi, mereka langsung menolak tanpa memberikan alasan yang jelas. Kabar mengenai sikap buruknya terhadap mantan istrinya yang kini menjadi direktur utama telah menyebar luas ke telinga para pemilik bisnis. Bisma baru menyadari bahwa di dunia profesional, karakter dan integritas jauh lebih berharga daripada sekadar gelar manajer. Ia kini terpaksa bekerja serabutan, menjadi buruh angkut di pasar saat pagi hari demi bisa membeli beras dan lauk seadanya untuk ibu dan adiknya. Miko yang sudah benar-benar putus sekolah kini luntang-lantung tanpa tujuan yang jelas. Rasa bersalah karena telah menjamin rumah keluarga untuk judi terus menghantuinya. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk meminta maaf secara tulus kepada Bisma. Ia seringkali pergi dari rumah kontrakan itu hanya untuk menghindari omelan Ibu Dona yang kini menjadi sangat sensitif dan mudah marah. Suatu hari, Miko mencoba melamar menjadi tukang parkir di dekat kawasan rumah mewah lamanya. Namun ia segera mengurungkan niatnya saat melihat Pak Teddy sedang mengawal mobil mewah Nesi keluar dari gerbang. Miko bersembunyi di balik pohon, merasa sangat hina melihat kesuksesan wanita yang dulu sering ia ejek sebagai beban keluarga. Di rumah mewah yang kini sudah tenang tanpa gangguan, Nesi Irmayani sedang menikmati sarapan pagi bersama Ibu Siti Fatimah di area taman belakang yang asri. Ibunya sudah jauh lebih sehat dan tampak sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama anak tunggalnya tanpa tekanan dari siapapun. Nesi sengaja tidak menceritakan detail penderitaan Bisma kepada ibunya, karena ia tidak ingin hati suci ibunya terkotori oleh rasa balas dendam. Bagi Nesi, memberikan kehidupan yang layak bagi ibu adalah bentuk kemenangan yang sesungguhnya. Ia merasa sangat bersyukur karena telah mengambil keputusan tegas untuk pergi di tengah hujan malam itu, karena jika tidak, ia mungkin masih terjebak dalam spiritualitas yang tidak ada habisnya. Pak Teddy datang membawakan laporan bahwa aset rumah lama Bisma sudah selesai dan merencanakan akan dijadikan kantor yayasan sosial bagi para lansia. Nesi tersenyum mendengar kabar tersebut. Ia ingin rumah yang dulu penuh dengan kesombongan itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dan kasih sayang. Ia memberikan instruksi agar yayasan tersebut segera diresmikan dan diberi nama Rumah Bahagia Siti Fatimah, sebagai penghormatan kepada ibunya. Nesi ingin membuktikan bahwa harta yang ia miliki dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk pamer status sosial seperti yang dilakukan oleh Ibu Dona dulu. Kondisi kesehatan Ibu Dona mulai menurun karena stres yang berkepanjangan dan pola makan yang tidak teratur. Ia sering mengalami sesak napas, namun ia menolak untuk dibawa ke puskesmas karena merasa malu harus mengantre bersama warga miskin lainnya. Ego dan kesombongannya masih tersisa meski hartanya sudah ludes tak bersisa. Bisma yang melihat kondisi ibunya hanya bisa mengelus dada.
Ia merasa sangat gagal sebagai seorang anak karena tidak bisa memberikan pengobatan yang layak. Ia teringat bagaimana dulu ia menghalangi Nessie untuk menjenguk ibunya yang sakit. Dan kini ia merasakan sendiri betapa ruginya melihat orang tua menderita tanpa biaya untuk membantunya. Suatu sore, saat Bisma sedang beristirahat di pinggir jalan setelah mengangkut barang, ia melihat sebuah baliho besar di perempatan jalan yang menampilkan wajah Nessie Irmayani sebagai tokoh pengusaha wanita inspiratif tahun ini. Bisma menatap foto itu dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari betapa bodohnya ia telah membuang permata demi sebuah kerikil yang tak berharga. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Nessie selalu menyambutnya dengan senyuman tulus meski ia pulang larut malam. Namun, semua kenangan indah itu kini telah ia hancurkan sendiri dengan keangkuhan dan pengabdiannya kepada janji suci pernikahan. Malam itu, di kontrak yang gelap karena mereka harus menghemat listrik, Bisma duduk sendirian di depan pintu. Ia mendengar suara isak tangis ibunya dari dalam kamar yang sempit. Bisma menyadari bahwa penderitaan ini mungkin tidak akan pernah berakhir selama ia belum benar-benar bertaubat dan mengakui kesalahannya secara tulus. Namun, ia juga tahu bahwa pintu maaf dari Nessie mungkin sudah tertutup rapat dan dikunci oleh tembok tinggi rumah mewah di seberang sana. Ia kini harus menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayang penyesalan, menyaksikan dari perpisahan bagaimana wanita yang ia remehkan terbang tinggi menggapai bintang, sementara ia tenggelam dalam lumpur kehinaan yang ia gali sendiri. Memasuki bulan keempat di rumah kontrakan sempit itu, kenyataan pahit benar-benar mencengkeram leher Bisma tanpa ampun. Setiap pagi ia harus bangun saat langit masih gelap untuk pergi ke pasar induk, bekerja sebagai kuli panggul karung beras yang beratnya mencapai puluhan kilogram. Tubuhnya yang dulu bersih dan terawat sebagai manajer kini dipenuhi lebam, luka lecet, dan bau keringat yang menyengat. Tangannya yang biasa memegang pena mahal sekarang kasar dan pecah-pecah karena beban yang tidak masuk akal. Bisma seringkali terbatuk karena debu pasar yang menyesakan. Namun ia tidak punya pilihan lain jika ingin membawa pulang beberapa lembar uang ribuan untuk membeli obat sesak napas Ibu Dona yang harganya terus melambung tinggi. Ibu Dona sendiri kini hanya bisa terbaring lemah di atas dipan kayu yang berderit setiap kali ia bergerak. Ruangan kontrakan yang pengap membuat pernapasannya semakin terganggu. Namun egonya yang setinggi langit masih sering muncul dalam bentuk keluhan. Ia sering memaki Bisma karena hanya mampu membelikan nasi bungkus murah dengan lauk tempe, sambil mengenang masa-masa ketika ia bisa memesan makanan mewah hanya dengan satu kali telepon. Penyesalan Ibu Dona tidak berakhir pada pengobatan, melainkan pada kebencian yang semakin merugikan nasibnya sendiri. Ia sering berhalusinasi mendengar suara tawa teman-teman sosialitanya yang kini entah di mana, seolah-olah mereka semua sedang mengimpikan kemiskinannya dari perpisahan. Miko yang sudah kehilangan harapan kini mulai terjebak dalam depresi yang berat. Ia jarang sekali pulang ke kontrakan dan lebih sering terlihat duduk melamun di tepi jembatan atau di kolong pertokoan. Ketika Bisma mencoba menasihatinya, Miko justru meledak dan menyalahkan Bisma yang dianggapnya meninggal karena tidak bisa mempertahankan Nessie. Miko mengingatkan Bisma bahwa jika dulu Bisma membela Nessie, mereka tidak akan pernah merasakan panasnya atap seng dan bau selokan yang menusuk hidung seperti sekarang. Pertengkaran antar saudara itu menjadi konsumsi harian tetangga sekitar yang mulai merasa beresiko dengan kehadiran keluarga beracun tersebut di lingkungan mereka yang sederhana. Di sisi kota lain, peresmian Rumah Bahagia Siti Fatimah berlangsung dengan sangat hikmat dan jauh dari kesan pamer. Nessie Irmayani mengundang puluhan lansia dari panti jompo dan keluarga tidak mampu untuk menikmati fasilitas kesehatan dan rekreasi gratis di bekas rumah lamanya itu. Nessie tampak sangat bahagia saat melihat ibunya, Ibu Siti Fatimah, menggunting pita peresmian dengan tangan yang sudah kembali kuat. Rumah yang dulunya penuh dengan aura sombong dan caci maki kini berubah total menjadi tempat yang penuh dengan lantunan doa dan senyum syukur. Nessie merasa bahwa inilah cara terbaik untuk membersihkan sisa-sisa trauma masa lalunya, yaitu dengan mengubah tempat penderitanya menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Pak Teddy yang mendampingi Nessie memberikan laporan bahwa beberapa aset properti lain milik perusahaan Bisma yang sudah bangkrut kini sedang dalam proses peletangan tahap akhir. Nessie memberikan instruksi singkat agar semua aset yang dibeli dan dialihkan menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi anak-anak putus sekolah. Nessie ingin memastikan bahwa ia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial yang nyata.
Ia tidak merasa perlu lagi memadukan perkembangan Bisma secara detail. Karena itu, Bisma sudah menjadi bagian dari masa lalu yang sudah tuntas dikuburkan. Fokus hidupnya kini adalah masa depan dan pengabdian total kepada sang ibu yang telah banyak berkorban untuknya. Suatu sore yang hujan, Bisma sedang berteduh di depan sebuah toko elektronik besar. Di dalam toko tersebut, televisi-televisi yang dipajang sedang menyiarkan berita tentang kesuksesan yayasan milik Nesi. Bisma menempelkan wajahnya ke kaca toko, menatap layar televisi dengan air mata yang bercampur dengan air hujan. Ia melihat Nesi sedang menyuapi seorang nenek tua dengan penuh kasih sayang, tetap seperti cara Nesi merawat ibunya di rumah dulu ini. Bisma menyadari bahwa kemuliaan hati Nesi itulah yang selama ini menjaga rezeki keluarganya tetap mengalir, dan saat ia membuang Nesi, ia sebenarnya membuang keberkahan hidupnya sendiri ke dalam jurang yang gelap. Perekonomian yang semakin mendesak memaksa Bisma keadaan untuk mencoba melamar menjadi sopir di perusahaan distribusi kecil di pinggiran kota. Namun, lagi-lagi ia menghadapi tembok besar saat sang pemilik perusahaan ternyata mengetahui salah satu direktur di perusahaan Nesi. Bisma diusir dengan kasar dan disebut sebagai pria yang tidak memiliki moral karena menelantarkan istri yang sedang berbakti pada orang tua. Nama Bisma sudah benar-benar hancur. Tidak ada satupun pintu yang terbuka di kota itu. Ia pulang dengan langkah gontai, melewati jalanan becek sambil memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membayar sewa kontrakan bulan depan yang sudah menunggak 2 minggu. Malam itu, Ibu Dona mengalami serangan sesak nafas yang sangat hebat. Bisma panik dan mencoba mencari bantuan ke tetangga. Namun mereka semua menutup pintu karena bosan dengan drama keluarga tersebut. Tanpa biaya untuk memanggil ambulans atau taksi, Bisma terpaksa menggendong ibunya yang semakin kurus itu menuju puskesmas terdekat yang jaraknya 2 kilometer. Di bawah guyuran hujan lebat, Bisma berjalan sambil menangis, merasakan beban tubuh ibunya yang seolah menjadi beban dosa yang harus ia pikul. Ia teringat kembali saat Nesi meminta izin untuk membawa ibunya ke rumah sakit, dan bagaimana ia justru memberikan pilihan untuk mengemas barang. Kini, Bisma merasakan sendiri betapa sakitnya berjuang demi nyawa orang tua tanpa ada satupun tangan yang menolong. Lantai puskesmas yang dingin dan berbau karbol menjadi saksi bisu kehancuran harga diri Bisma yang paling dalam. Ia duduk di kursi kayu panjang dengan pakaian yang basah kuyup setelah menggendong Ibu Dona menembus badai. Di dalam ruang bantuan tindakan, ibunya berjuang bernapas dengan peralatan seadanya karena Bisma tidak mampu membayar biaya uang muka untuk rumah sakit yang lebih layak. Dokter jaga sempat menegur Bisma karena kondisi Ibu Dona yang sudah sangat memprihatinkan akibat penanganan yang terlambat dan stres yang berkepanjangan. Bisma hanya bisa menunduk. Matanya jatuh ke lantai air mani yang kusam, menyadari bahwa kesombongan keluarganya selama ini telah berakhir pada penderitaan fisik yang nyata. Saat sedang menunggu dengan rasa cemas, Bisma melihat Miko datang dengan wajah babak belur. Masalahnya Miko baru saja dihajar oleh penagih utang, karena tidak mampu membayar sisa tunggakan judi darenya yang masih menghantui. Miko terjatuh tersungkur di samping kaki Bisma sambil menangis meraung-raung meminta maaf atas segala kekacauan yang ia ciptakan. Namun, Bisma sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk marah. Ia merasa bahwa semua ini adalah kutipan dari takdir yang harus mereka bayar tunai atas kezaliman mereka terhadap Nesi Irmayani. Kakak beradik itu kini tampak seperti gelandangan yang tidak memiliki masa depan. Sangat kontras dengan gambaran mereka 3 bulan lalu yang selalu mengenakan pakaian bermerek dan mengendarai mobil mewah. Pagi harinya, sebuah berita mengejutkan muncul di koran lokal dan media sosial. Perusahaan logistik yang kini dipimpin oleh Nesi Irmayani baru saja memenangkan penghargaan sebagai perusahaan dengan tata kelola terbaik dan kepedulian sosial tertinggi. Foto Nesi yang tampak sangat anggun dan berwibawa terpampang jelas, memberikan pidato tentang pentingnya integritas dan bakti dalam membangun sebuah kesuksesan. Bisma melihat berita itu dari ponsel milik petugas puskesmas yang tertinggal di meja. Ia merasa sesak, bukan karena penyakit, tapi karena kenyataan bahwa wanita yang dulu ia sebut penurunan itu kini telah menjadi mercusuar kesuksesan bagi banyak orang. Nesi Irmayani sendiri sedang berada di kantornya yang mewah, mengungkapkan dokumen laporan tahunan dengan rasa syukur yang mendalam. Pak Teddy masuk dan memberitahukan bahwa proses akuisisi seluruh aset keluarga Bisma yang tersisa telah selesai sepenuhnya. Nesi kini secara sah memiliki segalanya yang dulu pernah dibanggakan oleh Ibu Dona.
Namun, Nesi tidak berniat menguasai aset itu untuk kepentingan pribadi. Ia memerintahkan Pak Teddy untuk menjual semua perhiasan dan barang mewah hasil sitaan tersebut. Lalu uangnya disumbangkan sepenuhnya ke panti asuhan dan panti jompo yang membutuhkan. Nesi ingin menghapus setiap jejak energi negatif dari harta yang didapat dengan cara yang angkuh tersebut. Kondisi Ibu Dona akhirnya sedikit membaik, namun ia mengalami pukulan ringan yang membuat sebagian anggota tubuhnya sulit digerakkan. Ia kini harus bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain bahkan untuk sekadar makan atau minum. Saat Bisma membawa ibunya kembali ke kontrak yang sempit, Ibu Dona hanya bisa menatap langit-langit atap seng yang bocor dengan menghilangnya kekosongan. Tidak ada lagi kata-kata tajam atau bentakan yang keluar dari mulut. Yang ada hanyalah air mata yang terus mengalir dari sudut mata yang keriput. Ia kini merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Bertahan seperti kondisi Ibu Siti Fatimah yang dulu ia tertawakan. Bisma terpaksa menjual satu-satunya jam tangan mewah yang masih ia sembunyikan untuk membayar biaya pengobatan dan sewa kontrakan. Ia kini benar-benar tidak punya apa-apa lagi selain pakaian di badan dan rasa penyesalan yang membakar jiwa. Setiap malam, Bisma duduk di depan pintu kontrakan, memandangi arah kota di mana rumah mewah Nesi berdiri. Ia membayangkan betapa indahnya jika dulu ia memilih untuk membela istrinya. Ia membayangkan dirinya mungkin sedang duduk di balkon mewah itu, menikmati teh hangat bersama Nesi dan Ibu Siti Fatimah. Namun, imajinasi itu justru menjadi cerminan yang paling kejam karena ia tahu pintu itu sudah tertutup selamanya untuknya. Miko akhirnya memutuskan untuk pergi dari kota itu, merantau menjadi buruh perkebunan di luar pulau demi menghindari kejaran penagih utang dan memulai hidup baru. Ia pergi tanpa membawa apa-apa, bahkan tanpa pamit yang layak bagi Bisma dan ibunya. Kepergian Miko membuat beban Bisma semakin berat, karena ia harus merawat ibunya yang lumpuh sendirian di tengah kemiskinan yang mencekik. Bisma kini harus membagi waktunya antara bekerja sebagai kuli pasar dan menyuapi serta memandikan ibunya. Roda kehidupan telah berputar 80 derajat, dan Bisma kini berada di posisi paling bawah, terjepit oleh kebutuhan perut dan beban moral yang sangat berat. Di ujung bab ini, Nesi sedang duduk bersama ibunya di ruang makan rumah mewahnya yang tenang. Ia baru saja menerima surat kabar yang memuat pengumuman lelang aset terakhir Bisma. Nesi melipat koran itu dengan pelan, merasa bahwa perjalanan balas dendamnya sudah mencapai titik akhir yang adil. Ia tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap atas penderitaan Bisma, melainkan rasa lega karena kebenaran telah terungkap. Nesi menatap wajah ibunya yang kini bersih dan bersinar, merasa bahwa setiap tetes air mata yang ia keluarkan dulu telah digantikan dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Ia kini siap menyongsong masa depan yang baru, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Waktu terus berjalan hingga 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghancurkan hidup Bisma. Pagi itu, Bisma terbangun di atas lantai semen kontrakan yang dingin karena kasur tipisnya sudah basah terkena bocoran atap saat hujan semalam. Ia menoleh ke arah Ibu Dona yang terbaring lemah di atas dipan. Wanita yang dulu begitu angkuh kini hanya bisa mengeluarkan suara erangan tidak jelas untuk meminta air minum. Bisma dengan sabar mengangkat kepala ibunya, memberikan air putih menggunakan gelas plastik yang sudah kusam. Tidak ada lagi sapaan manis. Tidak ada lagi harapan tentang kemewahan. Bisma kini hidup hanya untuk membayar dosa-dosanya melalui bakti yang sangat berat kepada ibu yang sakit. Bisma melangkah keluar menuju sumur untuk mencuci pakaian ibu. Di sana, ia mendengar tetangganya sedang membicarakan berita besar tentang kesuksesan Nesi Irmayani yang baru saja mendapatkan penghargaan internasional sebagai pemimpin bisnis paling berpengaruh. Bisma hanya terdiam. Ia tidak lagi merasa iri atau marah. Rasa bangga yang sedikit tersisa di hatinya bercampur dengan kepedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia sebut beban kini telah menjadi pelindung bagi ribuan karyawan, sementara dirinya sendiri berjuang hanya untuk membeli sebagian sabun cuci. Bisma menyadari bahwa ia telah membuang nasib terbesar dalam hidupnya demi ego sesaat. Kehidupan di lingkungan kontrakan kumuh itu mengajarkan Bisma arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Orang-orang yang dulunya ia anggap rendah malah menjadi pihak yang sesekali menyajikan nasi bungkus atau sekadar menyapa saat ia pulang dengan sisa tenaga dari pasar. Bisma kini lebih banyak memikirkan dan merenungkan.
Setiap kali ia melewati jalan raya dan melihat baliho besar bergambar Nessie, ia selalu memerintahkan kepala. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa tidak layak lagi menatap wajah suci wanita yang telah ia zalimi. Bisma telah menerima takdirnya sebagai orang yang kalah yang harus memulai segalanya dari titik paling rendah. Di rumah mewah di seberang sana, Nessie Irmayani bersiap menghadiri acara syukuran 1 tahun berdirinya yayasan Rumah Bahagia Siti Fatimah. Rumah tersebut kini telah berkembang menjadi pusat rehabilitasi lansia terbaik di kota itu. Nessie tampak sangat ramah dengan pakaian formal berwarna putih yang melambangkan ketenangan hatinya. Ia tidak lagi memikirkan Bisma atau Ibu Dona. Baginya, mereka hanyalah bagian dari sebuah bab lama dalam bukunya yang sudah ia tutup rapat. Nessie kini fokus pada pengembangan bisnis dan memastikan ibu mendapatkan masa tua yang paling bahagia tanpa kekurangan apapun. Pak Teddy masuk ke ruang kerja Nessie dan memberikan sebuah dokumen terakhir yang menyatakan bahwa seluruh hutang-hutang Bisma yang tersisa telah dilunasi oleh perusahaan sebagai bentuk kegiatan kemanusiaan anonim. Nessie menandatangani dokumen itu tanpa banyak bicara. Ia melakukannya bukan karena masih cinta, tapi karena ia ingin memutus semua rantai energi negatif yang menghubungkan dirinya dengan keluarga Bisma. Nessie ingin memulai hidupnya dengan benar-benar bersih, tanpa ada satupun orang yang merasa terzalimi oleh tindakannya, meskipun ia sebenarnya hanya membela diri. Dengan tanda tangan itu, Nessie merasa jiwa benar-benar telah merdeka. Sore itu, Nessie berdiri di balkon rumah mewahnya, memandangi matahari yang perlahan terbenam di ufuk barat. Ia melihat ke arah rumah lamanya yang kini ramai dengan suara tawa para lansia yang sedang melakukan senam sore. Pemandangan itu membuatnya tersenyum tulus. Dari kencan, ia sempat melihat sesosok pria dengan pakaian kusam sedang berjalan kaki sambil memanggul keranjang kosong di bahunya. Nessie tahu itu adalah Bisma yang baru pulang dari pasar. Namun ia tidak lagi merasa sedih atau ingin menggali. Nessie hanya berbisik dalam hati, mendoakan agar pria itu benar-benar belajar tentang arti menghargai seorang wanita dan orang tua dari penderitaannya saat ini. Ibu Siti Fatimah menghampiri Nessie dan merangkul bahu anaknya dari belakang. Ibunya mengajak Nessie untuk masuk karena udara malam mulai terasa dingin. Nessie mengangguk pelan. Ia menggenggam tangan ibunya dengan sangat erat. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang benderang, meninggalkan kegelapan masa lalu di belakang mereka. Di dalam rumah mewah itu, kini hanya ada kedamaian, rasa syukur, dan cinta yang tulus. Setelah Nessie menyadari bahwa kejayaan yang hakiki bukan terletak pada megahnya bangunan atau tingginya jabatan, melainkan pada ketenangan hati yang mampu melewati ujian hidup dengan tetap memegang teguh martabat diri. Kisah tentang Nessie Irmayani menjadi legenda di lingkungan tersebut. Sebuah cerita tentang bagaimana seorang istri yang dianggap remeh bisa bangkit menjadi penguasa takdirnya sendiri. Sementara itu, di sebuah kontrak sempit di pinggiran kota, Bisma duduk sendirian di kegelapan sambil menatap bulan. Ia telah kehilangan segalanya: rumah, jabatan, saudara, dan kehormatan. Namun, di tengah kesunyian malam itu, Bisma akhirnya menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya, yaitu rasa rendah hati. Meski terlambat, ia kini tahu bahwa hidup adalah tentang apa yang kita berikan, bukan apa yang kita pamerkan. Langit malam menjadi saksi bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kisah Nessie Irmayani dari awal hingga akhir. Cerita ini bukan sekedar tentang balas dendam atau pamer kekayaan, melainkan sebuah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga lisan dan menghargai ketulusan seorang pasangan. Kita seringkali lupa bahwa rezeki yang kita nikmati bisa jadi adalah buah dari doa dan bakti orang-orang di sekitar yang justru kita sepelekan. Semoga ketegasan Nessie dalam membela martabat ibunya bisa menginspirasi kita untuk selalu menempatkan bakti kepada orang tua di atas segalanya. Bagaimana perasaan Anda setelah melihat akhir dari perjalanan Bisma dan Ibu Dona? Apakah Anda merasa puas dengan keadilan yang diterima Nessie? Atau justru merasa miris melihat kehancuran keluarga tersebut? Kami sangat ingin mendengar pendapat jujur Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan cerita ini jika Anda merasa pesan moralnya bermanfaat bagi orang lain. Mari kita terus saling mengingatkan bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan kebaikan serta kesabaran akan selalu menemukan jalan kemenangannya sendiri pada waktu yang tepat.